Bang, bangun dulu sebentar. Lihat video saya nih. Dengerin ya, ada kejadian nih katanya. Saya dengerin. Oh iya bang, suara rame kayak orang di pasar. Saya ngeliatnya ada pohon satu, saya pegang aja. Saya pegang, itu kepala saya udah di jurang bang. Begini, kaki saya di atas. Hampir itu. Mungkin kalau nggak ada pohon itu, saya mungkin udah nggak di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya, atau biasa dipanggil Umang, dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Nah teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi saya tidak akan membawakan sebuah cerita, dan namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya, tentunya saat pendakian gunung. Di samping saya sudah ada Bang Wisnu. Waduh Bang, makasih banyak Bang ya. Iya, sama-sama. Udah jauh-jauh datang untuk kesini untuk membagikan pengalaman ini Bang saat naik gunung. Tapi nih Bang, sebelum Abang cerita-cerita nih ya, gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah bang, baik. Baik, tapi ini doang nih ada musibah sedikit. Kenapa itu Bang, kalau boleh tahu? Ya maklum bang, kuliah bekerja lah. Bekerja PT, kejepit mesin. Kejepit mesin. Oh, saat itu berarti lagi kerja Ya. di salah satu perusahaan, terus kecelakaan di situ. Kecelakaan di situ. Oke, itu kenapa Bang? Patah atau? Dari manis patah bang, dipasang pen. Oh alah. Sama ada yang bolong. Udah berapa lama? 2 minggu bang, ini pas turun Sumbing, Selasa kejadian. Oh, berarti setelah naik gunung Sumbing ini. baru Iya. kejadian itu. Oke, berarti pada semoga lekas sembuh Bang ya. Amin. Makasih bang ya. Dari manisnya juga bisa normal kembali, Amin. kerja juga bisa kerja kembali Bang ya. Amin. Oke Bang, berarti pada video kali ini Bang, Abang mau menceritakan pengalaman saat naik gunung mana nih Bang? Di Gunung Sumbing bang. Gunung Sumbing. Serius? Ini? Sebelum ini? Iya. Oke, jujur teman-teman semua, nih sebelum Bang Wisnu cerita, gue nggak sama sekali nanya gitu ya akan cerita gunung mana, nggak sama sekali ya. Iya. Cuma tadi Bang Wisnu ini abis turun Gunung Sumbing kerja, terus ini kecelakaan. Cuma sebatas itu. Gue juga nggak tahu kalau nantinya akan dibawakan cerita itu Gunung Sumbing sebelum kejadian ini Bang ya. Iya bang. Oke Bang, kalau boleh tahu Bang, inti ceritanya tuh ngalamin kejadian apa tuh Bang? Di video itu didengerin suara aneh kayak suara di pasar rame gitu. Sama saya juga hampir amit-amit mau mati di situ, mau jatuh ke jurang. Oke, berarti kalau kejadian ini nggak lama, berarti naik Gunung Sumbing nggak lama dong? Nggak lama, sekitar 2 minggu yang lalu. Berarti bulan Agustus. Agustus. Waduh. Akhir itu ada Agustus. videonya itu Bang? Ada videonya. Nanti mungkin kita tampilin lah Bang Iya, ya. siap. Untuk tadi Bang Wisnu saat kejadian naik gunung itu Bang. Iya. Mungkin teman-teman juga penasaran, begitupun juga dengan gue nih Bang ya. Tahan dulu Bang ceritanya Bang ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Awal ceritanya, Hamin 1 minggu, saya udah dapat peserta sekitar 14 orang. Niatnya, saya nyewa mobil HS, Toyota HS. Giran udah Hamin 1 nih, saya dikontak supirnya nih bang. HS nggak bisa, mau dipakai buat jemputan karyawan. Waduh gimana nih bang, udah Hamin 1 ya kan. Ada mobil satu lagi, Elf katanya, 19 seat. Cuman mau nggak digabung sama orang Tangerang. Ya itu, mau nggak mau dong, saya digabung.
hari H nih bang. Apa? Titik kumpul di Cikarang. Anak-anak Cikarang tuh 14 orang semuanya, ya kan? Sekitar jam 8 janjinya nih supir. Ngumpul lah semua jam setengah 8, on time tuh semua. Nggak taunya ngaret bang, Ngaret biasa. lagi. Ngaret Yang ngaret nih supirnya atau dari peserta? dari open trip Supirnya? dari Tangerang. Oh, Open trip dari yang Tangerang. katanya digabung itu Yang ya? katanya mau digabung. Nah, datang-datang jam setengah 11. Nggak taunya open trip di Tangerang itu teman saya. Yang buka open tripnya yang kemarin keselamat. Kena. Kena. berarti. Oh. Saya nggak jadi marah dong, nggak enak ya kan. Ya udahlah kita gabung. Nah, singkat cerita kita berangkat jam setengah 11. Kita sempat ngeres juga berapa di rest area sekitar jalan tol Cipali. Sampailah di base camp Sumbing via Garung sekitar jam setengah 10-an, jam 11-an, ya kan. Kita istirahat dulu, makan dulu, ya kan. Bersih-bersih apalah anak-anak ya. Ada teman saya 2 orang sana juga mau ikut naik, udah saya kontak kan kemarin ya, ikut naik 2 orang, bantuin saya ya kan. Kita naik jam setengah 1, hampir jam 1 itu. Kita rombongan terakhir bang. Ya, kita rombongan naik, kita briefing dulu lah singkat-singkat. Ya, kita berdoa, saya berdoa, naik ojek lah bang, gimana ada ojek kok, Iya, ya kan? biar cepat. Biar cepet. Ya, kita naik ojek, kalau nggak salah berapa tuh 25.000. 25 ya? 25 ojek Sumbing. Gokil ojek Sumbing. Gokil ya? Gokil bang. Kita naik di depan tuh. Iya. Naik di depan kan, pakai helm. Set itu jantung ser. Aduh, ini saya aja bawa motor nggak begini-gini di jalan raya. Buset ini ojek gokil amat ya. Malah naik ya kan. Sampailah di pos 1 sekitar jam 1-an. Kita naik nih bang. Oke, singkat cerita sampai di pos 2. Nggak ada kejadian apa-apa, aman bang. Kita ngeres dulu. Ada yang belum sholat zuhur, belum sholat jam 2-an tuh bang, sekitar jam 2:30. Udah saya buka mie lah, buka kopi, masak kan, makan dulu, ngisi ngejel perut. Enak buat tuh di gunung kan. Oke. Jam habis asar, anak-anak sholat lagi nih. Sholat habis asar, kita lanjut lagi ke pos 3. Nah, sebelum pos 3 itu bang, sebelum jembatan 3, sebelum pos 3 ada nih sebelah kiri itu jurang. Anak-anak udah duluan nih. Saya tim sweeper terakhir. Sama peserta 2 orang. Dari Jakarta 1, sama teman saya dari Wonosobo 1. Nah, peserta saya di situ minta video bang, minta shoot videoin ke saya. Saya shoot ya kan. Saya shoot, nggak ada kejadian apa-apa bang. Oke, saya shoot, dan teman saya yang dari Wonosobo minta shoot video lagi. Saya shoot, oke, nggak ada kejadian apa-apa. Singkat cerita, kita sampai nih bang di pos 3. Kita naik buat tenda agak ke atas di samping warung. Nah, mau buat tenda, mau buka carrier, tiba-tiba hujan. Hujan. Saya hujan-hujanan tuh nggak mau buka tenda, yang lain di warung. Panitia saya kan 4 orang buka tenda, mau nggak mau capek ongko ya kan bang. Mau nggak mau dong buka tenda. Selesai semua sekitar jam 5-an, peserta udah pada masuk, udah istirahat semua. Saya masak lah buat makan malam nih sekitar jam 5:30. Saya lagi masak, angin kenceng bang, kenceng, flashlight terbang, tenda 1 terbang. Saya bangunin lagi, saya dirin lagi tendanya dong, saya benerin lagi flashlightnya. Oke lah, udah beres semua, saya masak lagi nih. Saya salin dulu bang, saya masak lagi. Udah selesai masak, badan saya nggak enak bang. Tepar saya, habis tidur langsung, saya nggak makan. Akhirnya nggak makan? Nggak makan, saya tidur langsung. Di perjalanan saya nggak tidur, nemenin supir. Oh iya pasti itu ya. Tepar saya, udah hujanan ongko ya kan. Bangun nih, kita dibangunin sama peserta saya nih, yang dari Jakarta, yang tadi minta shoot video. Bang, bangun dulu sebentar. Lihat video saya nih, katanya. Dengerin ya, ada kejadian nih, katanya. Saya dengerin. Wah iya bang, suara rame kayak orang di pasar. Ada suara cewek juga, padahal situ cowok semua. Saya 3 orang cowok semua. Itu saya rombongan terakhir di sweeper yang naik. Wah, naik lagi jalurnya. Saya nggak bisa tidur situ bang. Saya lagi sakit, nggak bisa tidur. Saya kepikiran gimana ini, deg. Ada peserta cewek nih bang, yang teman saya cewek 3 katanya, yang 2 orang lagi dapat, 1 orang lagi dapat juga, 3 orang lagi dapat nih. Tengah malam jam 2-an
minta nemenin kencing bang. Iya. Dia nemenin kencing ke gue. Ya, gue temenin lah. Melipir ke belakang warung bang. Gue tungguin agak jauhan. Gak lama, kan dia agak turun ya bang, ke semak-semak. Loncat. Cewek itu loncat, lari ke saya. Gak ngomong apa-apa. Langsung masuk tenda, masuk ke sleeping bag, udah gitu, loncat. Kata saya, ini orang kenapa ya? Ya kan? Ini saya nggak pikirin ya kan. Saya masuk ke tenda istirahat lagi, nggak bisa tidur bang. Sampai subuh, sampai anak-anak summit tuh sekitar jam 3:30. Anak-anak summit berangkat. Nah ada peserta 2 orang nggak summit nih, 2 orang. Itu nyampur aja sini sama tenda saya gitu ya kan. Nggak mau. Cewek cowok tuh, dia pasangan kalau nggak salah. Mau bisa tenda. Oke. Ya kan. Ya udahlah. Akhirnya saya bisa tidur tuh bang sekitar jam 4-an. Alhamdulillah saya tidur walaupun nggak lama sih bang. Bangun jam 6 saya tuh. Bangun jam 6. Nikmatin suasana pagi di Gunung Sumbing pos 3 ya kan. Walaupun badan juga masih agak nggak enak. Ngopi-ngopi, sarapan. Anak-anak masih udah pada summit semua. Main HP lah saya, nyetel musik apa gabut ya kan. Motong semangka saya bikin buat yang nggak summit tuh sarapan. Jam 8 saya masak nih buat anak-anak yang summit nih. Yang 2 orang ini, yang pasangan ini, bang bantuin lah masak nih gitu. Buat anak-anak. Mau nggak? Ya udah boleh sini saya bantuin. Akhirnya bantuin masak. Mau tuh dia. Mau bantuin. Dia juga udah bangun. Mau gue bantuin. Kita masak lah bang. Anak-anak turun summit sekitar jam 11-an. Nah anak-anak pada makan, saya tepar lagi bang tidur lagi karena kurang tidur ya. Iya karena saya kurang tidur juga. Saya bangun jam 2-an, packing tenda ya. Mau turun, udah beres semua nih, udah packing, udah beres semua mau turun. Teman saya ngeliat ke belakang warung begini, astagfirullahaladzim gitu bang. Nggak cerita dia, nggak cerita. Turunlah kita, turun sampai di jembatan 3 lewat yang tepat kejadian video itu bang. Saya kepleset, kaki saya kayak ada yang megang. Gitu, saya kepleset, tapi masih bisa berdiri. Saya masih lari, turun masih lari. Gak lama, hujan tuh bang, posisi gerimis. Gak lama saya kepleset, serudut, berapa puluh meter tuh bang. Lumayan juga sih jauh tuh. Nah, posisi saya, badan saya ngantem ke sebelah kiri tebingan bang. Ngantem tebingan, sebelah kanan jurang yang ada video itu tuh. Kalau turun kan sebelah kanan jurang. Saya ke kanan langsung, ke kanan serudut. Saya ngeliatnya ada pohon satu, saya pegang aja. Saya pegang, itu kepala saya udah di jurang bang. Begini, kaki saya di atas. Hampir itu. Kalau nggak ada pohon itu, saya mungkin udah nggak di sini. Itu jalur bawahnya berapa ratus meter, jalur air, batu-batuan. Mungkin saya udah nggak di sini. Kaki saya sakit sebelah kanan. Saya turun nyantai, pincangan bang. Malah teman saya ngeselin banget. Ya. Lu gantian bawa sampah katanya. Lah kaki gue lagi begini bawa sampah ya kan. Bawa gantian berat nih bawa sampah. Ya, saya nggak mau bawa sampah. Saya bawa sampah sambil pincang-pincangan. Sampah di kiri saya bawa carrier. Pincang-pincangan bang, jalan. Ya udah sampai pos 2. Nggak, pos bendera dulu bang. Pos bendera. Saya minta gantian lagi, gantian sampah nih, gantian. Saya tinggal bang. Saya paksain kaki ya kan. Sampai nih bang di pos 2. Pos 2, ngeres lah saya sebentar. Ngerokok sebatang, minum, lanjut lagi. Sebelum pos 1 tuh kayak ada warung bang. Kayak ada warung yang ngejual tiket ojek. Ya, yang jual tapi tutup pada saat itu. Saya nyampe di situ. Ada pesertanya teman saya nih yang dari Tangerang tuh yang bareng gabung sama kita, cewek 2 orang. Yang satu kedinginan bang, hipotermia kayaknya. Berarti itu udah sore? Udah sore, sekitar jam 4-an, 4:30 gitu. Yang saya tanya, yang lain pada kemana? Masih ada yang di atas, ada yang udah turun duluan. Panitianya yang mana? Masih Bang Beno masih di atas katanya, sama si Dwi. Saya sebut nih Bang Beno ya sama Dwi. Ya kan masih di atas. Ya udahlah, saya tolongin bang. Saya bawa kompor, saya buka emergency blanket, saya pakein di cewek yang hipo. Saya pakai, yang satu orang alhamdulillah nggak kenapa-napa. Soalnya yang satu orang pakai jas hujan, yang satu enggak. Itu dia hujan-hujanan. Dia ngeres di situ, artinya kategorinya kedinginan. Kehujanan. Saya pakai sleeping bag 2 lapis bang. Alhamdulillah saya tungguin sekitar berapa menit, lumayan lama juga itu. Si Dwi ya nyampe nih. "Nu, peserta gua kenapa?" katanya. "No, peserta lu hipo no." Katanya gitu ya kan. "Kan serius lu?" Lah itu lihat aja tuh udah pakai sleeping bag, pakai emergency blanket ya kan.
Aduh, waktu alhamdulillah nu makasih untuk ketemu lu katanya. Iya itu gua, ya udah nggak apa-apa. Nah, si Dwi ngajak yang sembuh ini bang buat turun. Niatnya mau manggil ojek, buat ke warung itu. Masih bisa bang jalur motor itu, kalau nggak salah ya. Masih bisa, emang masih bisa. Nah, saya tungguin lama nih bang, setengah jam lebih itu. Akhirnya saya nengok belakang di bawah jalur motor, ada suara motor. Saya panggilin, mas, kenapa mas? Minta tolong mas, ada yang hipo. Dia naiklah ke atas bang. Mana katanya? Ini mas. Temennya mana? Temennya udah turun duluan. Peserta panitianya mau manggil ojek. Lah kok ditinggal? Iya saya yang nemenin kok. Gitu. Oke lah, dia naikin ojek ke dia. Saya tungguin Dwi nih, nyampe situ, nggak lama nyampe Dwi. Kemana peserta gue? Udah naik ojek kok, udah tenang katanya. Ya udah, makasih ya Nu. Dulu di Selamat Apes, di Sumbing Apes katanya. Jalan katanya. Gitu ya. Oh, Selamat Apes juga? Selamat Apes, peserta dia. Saya ngikut trip dia itu bang. Peserta dia kakinya sakit. Oh. Dari dia saya yang bawain. Oh imbasnya gitu Ya, ya? imbasnya Selamat Apes, saya di Sumbing Apes. Ya udahlah, nasib. Turun lah bareng si Dwi. Carrier, bawain carrier, kaki gue sakit, dibawain carrier sama dia bang. Alhamdulillah, dia lari, saya ikut lari, pincang-pincang lari. Sampailah di pos 1 nih bang, di ojek, ya kan. Di ojek, saya naik ojek bang, ada ojek ya kan. Lumayan, mempersingkat waktu. Nyampe di base camp bang, alhamdulillah selamat semua peserta saya. Peserta teman saya sampai selamat semua, alhamdulillah nggak ada yang kurang satu pun lah. Betul, ya betul. itu. Singkat cerita, habis maghrib sekitar 6:30 kita pulang lah ke Bekasi. Singkat cerita sampai di rest area di Cipali ya bang. Ngeres dulu, supirnya katanya ngantuk tuh bang, ya kan. Ngeres, teman saya si Dewi keluar nih bang, katanya cerita ke saya, Nu banyak banget gangguan katanya, gini Nu. Cerita ada dia ngeliat pocong di belakang warung pos 3. Oh, yang mau turun? Iya, yang mau turun. Yang dia bilang astagfirullahaladzim itu ya? Itu bukan bang. Oh, itu teman saya, timnya dia. Iya. Di belakang situ juga. Nah, teman saya yang bilang astagfirullahaladzim juga sama. Oh, ngeliat itu juga. Oke. Dia cerita pas di situ, pas lagi ngopi-ngopi, pas lagi Cerita tuh ya di rest area cerita, itu ya? di rest area. Saya cerita dong, saya unjukin video ya kan. Unjukin videonya. Kaget semua bang lihat video itu. Kaget semua, langsung pada masuk mobil, langsung bangun supir, suruh berangkat. Kita berangkat lah. Saya apes lagi bang, nemenin supir, nggak tidur lagi saya sampai Bekasi, sampai Cikarang. Nemenin supir ya berdua-dua ngobrol, ngerokok, ngopi, ya kan. Ya udahlah, gimana? Nasib peserta, nasib panitia begini ya kan. Sampai di Cikarang sekitar jam 5:30 bang. Saya lanjut kerja nih bang, katanya. Di kontak sama teman saya bang. Nu, badan nu ada yang nempel, katanya, cewek. Terpulang ke rumah gue ya. Ya, oke lah. Saya pulang ke rumah nih. Dikasih air saya 1 botol. Suruh buat mandi, sama suruh buat minum. Nah, alhamdulillah badan saya jadi enteng bang. Malam jadi bisa tidur. Nyenyak. Pagi-pagi saya bangun, malas kerja. Saya izin lah ke atasan, Dit, saya masuk siang lah ya gitu. Nggak taunya sorenya kejadian lah seperti ini bang. Akan kerja hari Selasanya sampai sekarang. Berarti nggak lama setelah turun? Nggak lama turun dari Sumbing. 2 hari ya? Iya. 2 hari setelah turun dari Gunung Sumbing. Udah mau jatuh ke jurang, pulang dari Sumbing 2 hari itu akan kerja. Apes pula, nemenin orang hipo. Kacau sih bang di Sumbing. Nah itu ya teman-teman semua cerita dari atau pengalaman dari Bang Wisnu ini ketika naik Gunung Sumbing bang ya. Iya. Tepatnya di bulan Agustus tahun 2022 yang dimana tadi Bang Wisnu bersama 14 orang bang ya di situ lagi membuat suatu open trip gitu ya, atau pendakian bersama gitu teman-teman semua gitu kan. Nah ini gue tertarik dengan yang itu bang, yang video itu. Jujur gue belum ngeliat sama sekali gitu kan videonya, mungkin tapi gue tanya-tanya dulu nih gitu. Itu kan
pertama kali suruh ngevideoin nggak masalah. Iya, nggak ada apa-apa. Kedua nggak masalah. Ketiga ya kalau nggak salah ya. Kedua bang, yang ada itunya. Yang kedua ya. Video kedua yang ada suaranya. Kedua. Tapi saat itu cuma ngevideoin udah. Iya. Nggak di setel lagi. Biasanya kan gitu ya. Nggak di setel lagi. Video ya video. Biasanya nyetel Di tenda. Di tenda tuh. Gabut. Coba ya kan lihat-lihatin. Oh ini cakep nih, ini enggak nih hapus. Biasanya kan begitu tuh. Iya bang Nah, gitu. itu kan ternyata ketika di tempat camp nih bang. Nah, pos 3 sekarang itu pos 3-nya kalau dulu saya kalau nggak salah Pestan. Itu di Itu Pestan. jalur lama bang. Oh. Saya jalur baru. Nah di belakang bukit itu Pestan yang bukit video itu. Oh, berarti jalur baru. Baru, saya jalur baru. Berarti yang ke kanan. Yang ke kanan. Oh, kalau dulu gue yang ngalamin kejadian kayak gitu kan jalur lama yang masih ada engkol-engkolan. Engkol-engkolan. Iya kan? Katanya sih kalau sekarang udah nggak ada Udah ya. nggak ada, udah nggak ada. Lewat ke situ semua ya. Oke. Semua. Jadi tahu juga nih tentang perubahan-perubahan jalur di Gunung Sumbing kan, buat saya informasi juga nih bang. Makasih banyak nih bang, Iya, ya kan. Bang. Nah, terus akhirnya tempat camp dulu bang. Nah tempat camp ini biasalah aktivitas pendaki bang ya, ngobrol-ngobrol. Kadang kalau cewek apa nih lihat-lihat video, foto yang di HP-nya. Nah ini kan ada satu kejadian yang memang aneh tuh bang. Saat itu katanya dengar-dengar suara rame lah kayak pasar. Nah saat naik gunung itu di tempat yang abang nge-shoot video itu tuh bang, ada pendakilan nggak bang? Nggak ada, saya bertiga doang gitu. Saya tim super, tim saya terakhir naik. Di belakang nggak ada lagi? Nggak ada sama sekali. Depan tapi iya kalau depan. Depan rame semua. Rame. Depan tapi jauh. Tapi jauh gitu ya. Jauh, udah sampai pos 3 mungkin. Bisa dipastikan kalau di belakang Bang Wisnu ini udah nggak ada rombongan nggak ada. pendaki lain gitu ya. Karena tadi Bang Wisnu adalah rombongan terakhir gitu kan. Nah, itu suaranya kalau boleh tahu Bang tuh layaknya rame kayak apa sih Bang? Kayak rame bang, kayak pasar aja gitu. Kayak orang jual beli aja. Gitu. Oh kayak orang rame terus ngomong barengan gitu ya? Ngomong barengan. Tapi ada yang ketangkep ini nggak kayak sosok-sosok apa gitu biasanya kan? Sosok-sosok nggak ada. Anehnya pas saya lewat situ, pas nge-shoot video nggak dengar suara apa-apa. Pas di tenda, peserta saya ya kan, buka-buka video. Yang satu nih, peserta yang dia, yang punya HP-nya, yang saya shoot nggak ada suara apa-apa bang. Padahal jeda beberapa detik doang ya kan. Teman saya minta shoot, baru ada suara. Ada suara. Ada suara. Oke, makanya kan nih bisa dibilang nggak masuk akal bang ya. Kecuali saat rombongan tuh rame atau ada rombongan pendaki lain mungkin. Tapi nggak mungkin juga misalkan rombongan rame tapi pendaki tuh pada diem semua. Kan gitu tuh. Dua kemungkinan itu tuh. Nah, akhirnya kan Bang Wisnu saat kan diunjukin tuh di tenda. Ini videonya. Bang Wisnu udah ada beranggapan gimana gak? Ada bang. Apa yang ada di pikiran Bang Wisnu saat itu? Aduh, ini iya jujurnya inget ke pos 3 jalur lama, Pestan. Itu saya ingatnya. Ke Pestan, Pasar Setan itu. Soalnya kata orang situ di belakang bukit itu, saya tanya-tanya Pasar Setan di belakang bukit itu. Oke, mungkin kayak pasar gaib gitu kali bang ya. Nama Pestan kan mungkin Pasar Setan atau apalah gitu ya namanya penamaan tersebut. Mungkin di balik penamaan tersebut mungkin ada sejarah dan legendanya gitu kan. Berarti saat itu udah ada kepikiran kalau ke sana, tapi nggak mau nyebutin di situ. Nggak mau nyebutin di situ. Oke. Nah saat ditunjukin video itu kan Bang Wisnu sempat nggak tidur tuh. Emang nggak tidur ya? Emang nggak tidur. Itu pikirannya ke arah video itu nggak sih? Ke arah video itu terus bang. Pikirannya ke situ. Aduh gimana nih, ada apa ini anak-anaknya? Maksudnya hal yang sangat aneh dong. Iya, aneh banget bang. Aneh banget. Maksudnya itu bukti fisik ya? Iya. Bukti fisik yang mana? Gue tadi ngerekam nggak ada suara apa-apa kok. Yang pertama nggak ada suara apa-apa kok. Jeda beberapa detik, video kedua ada suara. Ada suara. Oke. Nah, terus kan kemudian saat bermalam nih bang, bermalam situ bahwasanya ada 3 perempuan yang datang bulan ya. Datang bulan terus jam 2 dini hari lah ya. Dini hari. Ini kencing nih. Entah itu kencing atau mungkin sebenarnya nggak kencing tapi ganti pembalut. Kita nggak ada yang tahu kan gitu ya. Tapi kan yang ada salah satu dari ketiga ini kalau abis dari kayak semak-semak itu agak loncat tuh. Tuh mukanya maksudnya loncat itu dalam artian ketakutan. Muka-muka ketakutan. Nah, baru inget bang. Katanya pas di base camp cerita ke saya. Katanya pas kencing diketawain. Dari arah semak-semak, dari arah hutan. Oh. Jadi di belakang bukit Pasar Setan itu diketawain. Saya nggak denger tuh. Makanya dia lari ke atas, loncat ya? Loncat, lari ke saya, langsung masuk tenda. Wow.
Oke. Berarti kan apa mungkin itu kan datang bulan atau mungkin nggak tahu lah kita bang, Iya. nggak bisa ngambil kesimpulan kalau itulah gitu kan. Nah kemudian kan yang dialami sama Bang Wisu bener-bener yang terjadi itu ketika saat turun. Saat turun di mana tadi yang amit-amit Bang Wisu mau ngomong kalau misalkan gue nggak ada pohon itu, mungkin Bang Wisu udah nggak ada di sini. Udah nggak ada di sini. Kan gitu, nggak akan menceritakan pengalamannya gitu kan. Nah, Bang Wisu ngerasakan tadi kan kayak ada yang narik kakinya, truk gitu kan. Nah, kalau boleh tahu Bang, kedalaman dari jauhnya tuh sekitar berapa meter dari titik jalur pendakiannya itu? Ke jurangnya? Iya. 120-an lebih mungkin bang. Itu jauh. Oh, berarti sempet kayak apa ya? Palanya itu di bawah ya? Pala saya udah di jurang, kaki saya di atas. Saya megang pohon, pala saya di jurang, setengah badan di jurang, kaki di atas. Waduh. Dan yang alhasil kakinya Kaki saya kena ankle saya. karena kebentur-bentur. Tapi kepalanya aman kan, Bang? Aman, alhamdulillah. Aman. Enggak karena kebentur duk kepala namanya. Cuma ini saya doang sakitnya, kebentur ke kiri, saya nguatin ke kanan. Oh, Ke karena kan arah kalau jurang. jatuh gitu kan refleks sebisa gitu Bang ya, Iya. kadang tep terus ke kiri tapi malah salah dek gitu kan. Iya. Karena per sekian 0,0 detik kita Iya. harus ngapain kan gitu Bang ya. Betul. Nah, tadi kan Abang sempat jatuh tuh. Untuk naik lagi bisa untuk jalan kaki apa dibantu sama temennya tuh? Saya pas ini dibantu temen saya. Ada yang turun. Ada yang turun, 2 orang cewek. Ini gobloknya tuh bang, cewek itu ya kan. Pas saya jatuh malah ngetawain. Biasanya begitu ya. Malah diketawain. Pendaki begitu ya. Diketawain. 2 orang cewek. Maksudnya kalau ada teman kita yang jatuh, Bret, tolongin nanti tuh. Iya. 2 menit kalau kita udah ngerasa puas ketawa baru tolongin gitu kan. Mungkin itu merupakan hal lucu gitu kan, tapi kan di satu sisi Bang Wisu juga yang tadi kalau nggak ada pohon mungkin gimana tapi kan yang ngelihat dari atas kan kayak ya lucu gitu kan, tapi mungkin ya itu persepsi masing-masing lah, karena kalau kita siap naik gunung kalau teman kita kepleset aja kan pasti kita ketawain Iya, ketawa, dulu tuh. bener. Wah, baru bantuin gitu kan tuh. Entah itu tradisi atau entah itu budaya ya. Iya gak sih? Budaya mungkin ya. Iya kan kayak Budaya gitu Bang. Indonesia Ya? mungkin. Iya kan? Nolongnya sih nolongin gitu kan, tapi diketawain dulu gitu. Iya benar. Udah puas ketawa baru ditolongin. Tolongin itu tuh. Rata-rata gitu Rata-rata, Indonesia. tapi apa namanya? Solidaritas pendaki emang gokil sih, Iya, Bang, maksudnya. betul. Dia nggak pandang bulu dia siapa, dia nggak pandang bulu kalau lo kenal apa agama gue gitu kan. Yang pasti kan kalau lo butuhin pasti gue bantu kan Iya, gitu tuh iya, Bang, bener, ya. Bang. Kan gitu. Itu solidaritas pendaki tuh gokil sih Betul, emang. betul. Memang ada beberapa kita nggak bisa menyamaratakan, ada oknum mungkin, oknum pendaki, tapi mayoritas sih gokil sih kalau pendaki-pendaki itu mempunyai jiwa kesetiakawan yang sangat Iya, tinggi lah. tinggi gitu. banget, Bang, solidaritasnya. Tinggi banget. Nah, terus sampai akhirnya kan Bang Wisu berhasil nih Berhasil. ke jalur pendakian lagi nih. Tapi kan sebelum sampai di ojek akhirnya kan Bang Wisu yang dimana bisa dibilang nyelamatin dari open trip lain yang dimana pesertanya hipotermia tuh. Karena hipotermia kenapa? Karena tadi di Bang Wisu udah kasih emergency blanket, terus apa tuh Bang? Sleeping bag di double 2. Nah, itu ceweknya itu bukan yang ini ya, bukan yang 3 head itu ya. Bukan. Karena tadi dari Tangerang itu Dari ya, Tangerang, dari ya. Tangerang. Nah, ini nih teman-teman, ini poin juga nih. Walaupun nama atau provider yang berbeda gitu ya, kalau ada peserta yang sakit pasti tolongin tuh, Pasti, responsif Bang. tuh. Pasti lah. Karena siapapun tanggung jawab bersama Bang ya. Betul. Kalau misalnya tanggung jawabnya sendiri-sendiri, mungkin angka kecelakaan di gunung sangat tinggi. Tinggi. Iya kan? Tinggi banget. Ada rombongan lain, misalkan butuh bantuan apa, kita nggak tolongin gitu. Jangan lah, tapi tolongin sebisa kita mungkin dan semampu kita mungkin. Tapi jangan sampai salah tanggapan nih, maksudnya disakit apa, dikasih apa, kasih apa gitu kan. Tapi tau lagi kedinginan kasih balas kemana sama dingin. Iya ya kan? benar. Nggak usah kasih apa-apa, ganti pakaiannya, kasih emergency blanket, kasih sleeping bag, udah gitu. Nggak usah kasih apa-apa lah, bukannya dia malah hangat malah makin dingin kan, malah makin gigil. Banyak kan begitu balsem tuh ya kan. Banyakan juga yang orang hipo disangka kesurupan. Nah, itu tuh. Bayangkan kan orang hipo dia kedinginan, emang agak mirip lah gitu kan. Tapi kalau kita benar-benar menguasai pasti agak ada bedanya tuh gitu kan. Yang dimana mungkin
gue ngeliat sendiri orang hipotermia dibaca-bacain. Wah, namanya orang hipo kan harus ya kadang emang ngelantur ya, omongannya ngelantur. Udah halusinasinya tinggi. Halusinasinya tinggi gitu kan, tadi kehilangan apa namanya suhu tubuh. Suhu tubuh dibaca-bacain ayat kursi lah apalah. Terus ada lagi sebenarnya dia kesurupan tapi di sleeping bag kan kekeliruan yang sangat membagongkan gitu kan. Bener Bang. Ada soalnya pernah ngeliat sendiri gitu, pernah ngalamin gitu. Kok ini kayaknya bukan hipo deh, ini bukan kesurupan deh, atau mungkin dia kecapean tapi karena dia nggak bisa kayak pikirannya kebentur, akhirnya dia kayak kesurupan. Sebenarnya kan dia bener kecapean kan gitu. Cukup istirahat aja, ngobrol, bikin teh hangat, udah beres. Nggak usah ada neko-neko. Wah, narik-narik apalah, buang-buang apalah, pasti ada lah gitu. Nah, kemudian ini Bang, ketika sampai di base camp kan bahwasanya cerita-cerita nih ya. Tapi bukan cerita yang tentang video itu ya. Video itu kan di rest area kan. Iya. Cerita yang dimana teman Bang Wisnu ini tadi loncat, ternyata diketawain. Terus juga yang ngelihat pos 3 yang warung itu ya. Ternyata ngelihat pocong. Berarti kan kalau bisa bilang yang lihat ini nggak cuma teman saya. Iya. 2 orang lihat. 2 orang. Masalahnya sama di belakang warung. Belakang warung itu. Sosoknya juga sama yang dilihat. Nah, Bang Wisnu ini nggak, atau mungkin temannya Bang Wisnu cerita nggak kalau dia tuh sebenarnya orang bisa begini. Dia nggak ngomong kalau orang bisa. Kalau si Dwi emang orang bisa. Saya tahu dia si Dwi orang bisa. Oh, berarti kan bisa dibilang ini sama nih ya. Maksudnya sosoknya sama, posisi sama. Kejadiannya mau turun juga. Oke. Nah, kemudian sampai di rumah nih Bang ya. Sampai di rumah nih. Tadi kan cita-cita di base camp di rest area udah kita bahas tuh yang masalah video tuh ya. Akhirnya ternyata Bang Wisnu kan ketempelan. Sama dibilang mungkin apa ya, sosok lah ya. Sosok atau makhluk halus gitu kan, cewek. Perempuan. Nah, ini mungkin nggak misalkan kejadian yang, mohon maaf bukannya menyangkut pautkan Bang ya, mungkin nggak yang ngeliatin apa ya, bukan ngeliatin, ngikutin abang ini sampai kira ngebawa petaka itu? Ya walau alam mungkin sih Bang, kayaknya. Bukan berarti untuk mengungkit apa kagak ya, tapi kita ilmu cocokologi aja, biasa cocok-cocokan. Nah, tadi kan dikasih air tuh Bang, dikasih air, mungkin air doa lah ya, air doa dengan syariat Islam lah gitu kan. Doa diminumin tuh. Akhirnya agak enteng badan. Agak enteng kan? Agak enteng. Besoknya dong yang kerja. Awalnya agak malas itu Bang. Oh, awalnya agak malas buat berangkat kerja. Oh, makanya saya masuk berangkat siang. Barulah kejadian ini. Nah, gokil juga misalkan yang ngikutin Bang Wisnu sampai nyelakain kayak gini ya. Tapi saat kejadian tersebut nih ya, saat udah ditanganin gitu kan, udah dioperasi, masang pen dan sebagainya, sempat gak ketika di rumah, pastilah ada ngerenung-ngerenung dikit lah gitu kan. Pasti. Ini apa mungkin ya? Pasti saling menyangkutkan satu sama lain tuh. Pasti, iya Bang. Saya mikir begitu, apa mungkin ini gara-gara disuming kemarin. Iya kan? Iya gitu. Pasti kalau apa ya, kita flashback ke belakang atau kepikiran tuh ketika ngedapat sebuah kecelakaan yang memang nggak biasa gitu. Maksudnya patah kan itu nggak biasa Bang. Sama halnya mungkin sama kayak saya gitu kan. Patah kakinya mungkin saat dulu sering balap-balapan, kan gitu. Sering nggak di rumah, sering keluar malam. Kayaknya kayak itu ngasih petanda gitu. Nih, lo di rumah dulu nih. Biar lo nggak balap-balapan, biar lo gini, mungkin gitu kali ya. Oh, oke. Ngasih pertanda juga biar lo nggak naik gunung kali ya. Oh, tapi kalau jati diri Bang Wisnu naik gunung mah pasti tetap Bang. Insya Allah bulan depan naik. Wih, berarti semenjak kejadian tersebut Bang Wisnu nggak apa namanya, nggak apa ya, nggak ada rasa gue berhenti naik gunung deh. Nggak ada. Karena udah suka aja gitu Bang ya. Udah hobi aja gitu. Hobi Bang ya. Walaupun apapun itu masalahnya ya emang harus kita hadapin Bang ya. Iya benar. Resiko. Naik gunung nanti capek, nanti dapat begini, walaupun tadi Bang Wisnu tadi sampai akhirnya mau sampai, mohon maaf tadi udah hilang gitulah ya. Tinggal bendera kuning, tetap Bang Wisnu mau ini ya. Karena untuk dijadikan pelajaran Bang ya, biar nggak ngulang kesalahan yang sama ya. Betul. Oke, terus berarti Bang Wisnu ini
bisa dibilang terbentur, dan nanti terbentuk, Bang. Amin. Ya kan? Bertubi-tubi, maksudnya bukan bertubi-tubi, tapi atas kejadian-kejadian di gunung sampai akhirnya merembet ke kehidupan sehari-hari gitu kan, itu kan terbentur. Iya. Nanti Bang Wisnu ini insya Allah akan terbentuk. Amin, teman-teman amin, semua. amin. Kita doain semua lah. Amin, Terlepas dari naik gunungnya juga kita doakan sama-sama supaya tangannya Bang Wisnu ini tulangnya tuh udah nyambung lagi. Amin, gitu, amin, Bang, ya. amin, ya Allah. Terus luka robeknya juga udah kering dan Amin, bisa menjalankan kehidupan dengan normal. Maksudnya Amin. nggak ada keterbatasan gitu Iya. kan, makan. Tapi makan bisa tuh. Alhamdulillah bisa, Bang. Bisa ya? Kalau dilepas bisa megang sendok. Oh, Kalau tapi bisa. agak susah Agak gerakannya susah. ya, terbatas ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu Bang, ini terlepas dari gunung nih Bang ya. Ini kan Bang Wisnu belum menceritakan kejadian ini nih. Itu kenapa tuh Bang? Kejepit mesin, Bang. Kejepit mesin Kejepit saat mesin kerja itu. saat kerja. Oke, dan alhasil patah Jari manis. jari manis, luka robek. Luka robek. 2 luka robek, jari manis patah. Waduh. Apa yang dirasa Bang? Ya ngilu sih, Bang. Ngilu Bang ya? Ngilu pastinya. Ngilu. Jadi teman-teman semua itu tuh kalau yang namanya kalau musibah sih emang sih kita nggak bisa, nggak ada yang tahu gitu. Kadang kita pengen nggak musibah, tapi ketika mungkin 1 detik ke depan, 2 detik ke depan kita dapat musibah, kita nggak ada yang tahu gitu kan. Namanya udah ditakdirkan gitu kayak Bang ya. Ya intinya kalau hidup ya udah jalanin aja lah, nggak usah dipikirin lah gitu kan. Kalau pikirin mah nggak akan dipikirin, tapi nggak ngejalanin sama aja bohong gitu Iya, kan. bener, Bang. Jalanin aja sambil dikit-dikit mikirin gitu. Iya, Jangan jalanin bener. aja kan. Bener. Jalanin. Oke. Dan ingat teman-teman semua ya, Bang Wisnu punya juga open trip. Iya. Nah, itu nama open tripnya apa tuh Bang? Namanya BTS Adventure, Bang. BTS, BTS Adventure. Adventure. Oke, itu kalau boleh tahu Bang, itu melayani naik gunung mana aja tuh Bang? Kita sekitaran Gunung Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Untuk Sumatera kita belum. Belum. Nanti Sumatera. insya Allah mungkin berapa bulan lagi, mungkin berapa tahun lagi, mungkin besok Bang Wisnu bisa nganterin ke tamu ke Gunung Sumatera, ya Amin. kan? Sulawesi, Kalimantan, Iya. gitu kan Bang ya, yang mau kita Lombok, boy kan gunungnya tau lah Lombok gunung Iya, apa lah gunung gitu apa, kan, nggak terkenal usah sebutin, terkenal banget tuh gitu kan. Nah, kalau misalkan teman-teman Bang pengen naik gunung, terus pengen ikut ke dalam open trip ini Abang nih, itu teman-teman bisa ngubungin lewat mana tuh Bang? Lewat Facebook, Bang. Facebook atau WhatsApp. Oke, kalau Facebook namanya apa Bang? Namanya WIS spasi NU. Oke, Gitu ya. kalau WA mungkin dibawa aja Di bawah. nomornya Bang ya. Iya. Takutnya kalau diomongin gini nanti Disebutin. malah disadap ya kan. Disadap apaan di WA. Kepada Wisnu gini-gini nomor gini tagihan Anda. Belum Ngutang dibayar, mulu ya. iya. Ngutang mana ada tagihan pakai WA ya kan. Iya, bener. Tuh kalau tagihan WA tuh bodong tuh ya kan. Bener. Jangan sampai kita ketipu-tepu tuh mau begituan tuh Bang ya. Oke Bang. Sebelum ditutup videonya nih Bang, mungkin Bang Wisnu punya pesan atau mengingatkan lah ya untuk teman-teman semua yang suka naik gunung nih Bang. Ya pesan saya sih, ini jangan sompral lah. Ya kan? Tetap jaga sopan santun. Intinya itu aja sih, Bang. Tetap di sopan santun Sopan Bang, santun. itu ya. Jangan teman-teman semua sopan ketika naik gunung, tapi ketika turun gunung nggak sopan. Nah, betul. Gitu kan. Jangan kayak seakan-akan kita naik gunung, kita berbuat sopan di tempat-tempat yang memang banyak mengandung apalah Yang gitu angker ya. lah, ya. Angker horor atau mungkin mistis atau apalah. Wah, kita sopan nanti gangguin kuntilanak. Gitu kan. Kita sopan nanti gangguin pocong. Jangan kayak gitu, udah. Kalau mau sopan ya udah di kehidupan Niatin sehari-hari dulu. juga niatin sopan, terus juga berdoa yang dimana seberapa kuat keyakinan kita terhadap doa yang kita ucapin itu. Betul. Jangan cuma berucap, maksudnya ngebaca, iya sih ngebaca, tapi kita cuma sebatas untuk video. Woi, gitu kan, berdoa dimulai. Gitu kan. Instastory. Woi, Instastory. Jangan sering ngasih makan Instagram lah, gitu kan. Ngasih makan Instagram mulu nih, oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Wisnu bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Sumbing ataupun ke gunung manapun. Tapi, ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang, makasih banyak Bang ya. Sama-sama, Bang. Alhamdulillah. Bungkus.
Thank